Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas 2025. Perkenalkan, saya Zakiatul Miskia, mahasiswa PPG Guru Kelas tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 062825991. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MI Ma'arif Bagerwojo, Buduran, Sidoarjo, kelas 4 dengan materi membangun masyarakat yang beradab. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelancaran, kemudahan hingga selesai. Ayo Mas Rizky, pimpin doa di depan. Doa mulai belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa
mewujudkan cinta tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, ya. Silakan berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kira-kira siapa yang hari ini gak masuk? Kenapa kok gak masuk hari ini, Gibran? Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit sehat semua, kalian juga sehat semua. Amin. Ya. Untuk memulai pelajaran, Bu Guru mau bertanya, kira-kira kalian sudah siap? Minta tolong dilihat bakunya, apakah sudah rapi, pakaiannya, semuanya di bawahnya. Kalau ada sampah tolong dibuang. Sudah siap? Sudah siap? Semangat. Kurang sudah siap? Terima kasih. Hari ini kita mau belajar pelajaran apa? Identitas dengan tema membangun masyarakat yang beradab, ya. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena itu, di dalam masyarakat itu kita membutuhkan aturan-aturan yang harus dipatuhi semua orang agar kehidupan kita juga menjadi tertib dan lancar ketika ada aturan, ya. Sesuai dengan tema kita, yaitu membangun masyarakat yang beradab. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya norma serta adat istiadat. Peserta didik mampu menyebutkan contoh penerapan norma dan adat istiadat di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu menunjukkan sikap positif dalam mentaati norma dan adat istiadat yang berlaku. Peserta didik mampu menganalisis perilaku pelanggaran norma dan adat istiadat. Ustazah mau tanya, kira-kira di
Di keluargamu itu ada peraturan enggak? Apa saja kira-kira? Coba pagi. Doa sebelum makan. Dayan. Tidak boleh tidur terlalu malam. Supaya kita tambah semangat, kita bermain game yes or no. Nanti di sini ada sebuah pernyataan. Jika pernyataannya itu sesuai dengan kamu, berarti kamu jawabnya yes. Kalau pernyataannya tidak sesuai, kamu jawab no. Paham? Oke, kita mulai ya. Mengucapkan terima kasih saat diberi uang jajan oleh ayah. Yes or no? Yes. Kita pilih lagi, kita buka nomor 1. Berangkat siang untuk menghindari melaksanakan piket kelas. Yes or no? Bu Zaki akan melihatkan kalian video yang ada di depan. Nanti minta tolong dilihat, dicermati, biar nanti kalian bisa memahami apa yang ada di dalam video tersebut. Ya? Bisa dimengerti? Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Zakia dalam pelajaran kelas. Kali ini kita akan membahas tema membantu masyarakat yang berendah. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Interaksi ini membutuhkan aturan yang disepakati bersama agar tercipta ketertiban, keharmonisan, dan kedamaian. Aturan-aturan itulah yang disebut dengan norma. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian norma dan adat istiadat, bentuk-bentuk norma, pentingnya norma dalam kehidupan, penerapan norma dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dampak apabila kita melanggar norma dan adat istiadat. Oke anak-anak, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian dari norma dan adat istiadat. Norma adalah aturan atau tata cara yang disepakati bersama untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Sedangkan adat istiadat merupakan aturan tidak tertulis yang diakui oleh masyarakat sehingga terus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari norma dan adat istiadat. Ada dua macam bentuk norma dan adat istiadat, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contoh yang tertulis antara lain membayar pajak tepat waktu, memakai helm, dan memiliki SIM saat berkendara motor. Sedangkan contoh yang tidak tertulis adalah hormat dan patuh pada orang tua, menolong teman, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Adanya norma sangat penting bagi masyarakat karena bisa menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan kehidupan yang harmonis, dan hidup akan berjalan dengan tertib dan lancar. Supaya semuanya itu bisa terwujud, kita harus mematuhi norma yang ada di dalam keluarga, seperti hormat dan taat pada orang tua, saling menyayangi terhadap keluarga, dan membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah. Demikian juga dengan di sekolah, kita harus mentaati peraturan sekolah seperti datang tepat waktu, menghormati bapak dan ibu guru, belajar dengan semangat, dan mengikuti peraturan di sekolah yang harus kita patuhi. Sedangkan di masyarakat, kita juga harus mematuhi norma dan adat istiadat yang ada, seperti saling menghargai, berlaku sopan santun, saling membantu, dan lain-lain. Apabila kita melanggar dan tidak mematuhi norma dan adat istiadat yang berlaku, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa dosa, hidup tidak kedamaian dan merasa bersalah, dituduh, bahkan dikecilkan oleh masyarakat. Dan apabila kita melanggar peraturan hukum, akibatnya kita bisa didenda, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Oleh karena itu anak-anak, kita harus selalu mematuhi norma, peraturan dan adat istiadat yang berlaku di sekitar kita, supaya kehidupan kita aman
Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum. Dari video tersebut tadi Bu Kiki menyampaikan ya. Kira-kira kamu memahami tidak dari video tersebut ya? Kira-kira video tersebut isinya tentang apa? Norma. Norma itu adalah aturan yang ada di masyarakat. Terus habis itu Bu Kiki mau tanya, sekarang tanggal berapa? 21. Siapa absen 1? Dari Asta Kenzi. Dari video tersebut, apa yang kamu pahami tentang norma? Oke, norma adalah peraturan yang harus ditaati di masyarakat. Sekarang yang kedua tentang macam-macam norma. Asta Kenzi dari siapa? Aulia. Ayo Mbak Aulia sebutkan macam-macam norma. Ya, ada norma tertulis dan ada norma tidak tertulis. Kemudian tadi di situ juga dijelaskan norma itu dibagi ada 3. Ada norma di keluarga, norma di sekolah, norma di masyarakat. Sekarang Aulia pilih siapa? Daijan, kira-kira norma apa yang ada di keluarga? Patuh pada orang tua. Patuh pada orang tua. Yang kedua adalah tentang norma yang ada di sekolah. Daijan, pilih siapa kamu? Lintang. Apa Lintang? Coba. Datang tepat waktu. Betul. Yang ketiga yaitu tentang norma yang ada di masyarakat. Lintang pilih siapa? Rizky. Apa jawabannya Mas? Apa? Sopan dan santun pada orang lain. Yang terakhir di video tersebut yaitu menjelaskan tentang apa? Pentingnya norma di masyarakat. Kira-kira kamu pilih siapa? Dan siapa? Jawabnya lingkungan menjadi aman dan tertib. Dari video tersebut, Bu Kiki mau menanyakan kepada kalian semua, siapa di antara kalian yang suka melihat gambar atau video saat belajar? Keras ya. Yang kedua, siapa di sini yang lebih senang cara belajarnya dengan membaca teks? Oke. Yang ketiga, siapa yang suka di sini cara belajarnya dengan bermain peran atau praktek? Saya. Oke. Habis itu kita mau belajar kelompok ya. Nanti dicari kelompoknya sesuai dengan yang tadi sudah diurutkan ya. Jika kelompok 1, maka yang suka belajar dengan cara mendengar nanti kumpul di kelompok 1. Kemudian siapa yang suka belajar dengan cara membaca? Kumpul di nomor kelompok 2. Kalau yang suka praktek berarti kumpul di kelompok 3. Sekarang coba kalian kumpul sesuai dengan yang tadi. Oke, anak-anak, kita akan bekerja secara kelompok. Masing-masing kelompok sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Jadi nanti kita berdiskusi sesuai kelompok untuk memecahkan masalah. Bu Zakia akan membagikan lembar kerjanya kepada kalian semua ya. Nanti monggo dilihat ya. Kelompok 1 tugasnya membuat peta konsep yang menunjukkan hubungan antara pengertian norma
norma dan adat istiadat, bentuk-bentuk norma, fungsi norma bagi masyarakat, contoh penerapan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Ini tugas untuk kelompok 1, ya. Bisa dipahami? Kelompok kedua, buatlah skenario singkat tentang penerapan norma, drama pendek tentang anak yang selalu patuh pada norma yang berlaku dan konsekuensi apabila gemar melanggar norma yang berlaku. Itu tugas kelompok 2, ya. Nanti diisi di LKPD-nya, ya. Kelompok 3, tugasnya yaitu 1. Melakukan diskusi tentang penerapan norma dan adat istiadat di kehidupan sehari-hari. 2. Menceritakan tentang pengalaman nyata menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. 3. Setelah mendengarkan cerita tersebut, diskusikan bersama kelompok sampean, ya, bersama kelompok kalian, perilaku yang termasuk mematuhi atau melanggar norma dan akibatnya yang tercermin dalam cerita tersebut. Sudah siap semuanya untuk bekerja? Yuk kita kerjakan sama-sama. Semangat, ayo. Alhamdulillah, kalian sudah belajar kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang gantian kalian yang mempresentasikan di depan hasil diskusi kalian. Kelompok 2, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Raisa, sebelah kiri saya Kenzi, Mas Kolbi, Daichan, Maura, dan Sabrina. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dengan skenario drama. Pemeran Daichan sebagai Tika, Faris Kolbi sebagai Raffi, Rara sebagai guru, saya sebagai teman 1, Sabrina sebagai teman 2, Aska Kenzi sebagai teman 3. Di sebuah desa kecil ada seorang anak bernama Tika. Setiap pagi Tika selalu berpamitan kepada orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Di sekolah ia selalu datang tepat waktu, mengenakan seragam rapi dan mengikuti upacara dengan hikmat. Saat belajar di kelas, Tika memperhatikan guru dengan baik dan tidak
berlangsung. Suatu hari teman sebangkunya Raffi berbicara dengan suara keras saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Jika menegur Raffi dengan lembut dan mengingatkannya untuk mendengarkan guru. Setelah pelajaran selesai, mereka bermain bersama di halaman sekolah. Namun jika melihat ada sampah berserakan tanpa disuruh, ia memungut sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah. Perilaku Tika membuat guru dan teman-temannya bangga. Ia selalu mematuhi aturan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Ia juga selalu menghormati orang tua, guru, dan teman-temannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan. Terima kasih kalian sudah mau berani mempresentasikan ke depan. Hasil kerja kalian sudah bagus, tapi masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama dari kelompok 1, suaranya kurang keras. Kelompok 2, ada beberapa anak yang seharusnya lebih aktif lagi jika berdiskusi, ya. Untuk kelompok 3, poinnya perlu ditambahi lagi. Tapi Bu Guru berterima kasih karena kalian semua sudah bagus dan berani untuk mempresentasikan ke depan, ya. Untuk menyimpulkan hasil materi, yaitu kita tadi belajar tentang norma, yaitu norma adalah peraturan atau tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang atau masyarakat. Bentuk-bentuk norma juga dibagi menjadi 2, yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis, ya. Selanjutnya Bu Zaki akan membagikan refleksi diri. Nanti ini Bu Zaki akan bagikan ke kalian semua untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan, ya, paham? Nah, untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana mendapatkan semua kebutuhan kita. Belajar tentang kebutuhan kita. Kira-kira kebutuhan apa kalian? Terus? Tidur, ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Sebelum kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis dulu, ya. Bisa? Ya. Pesannya Bu Zakia, tetap semangat belajar dan tidak pernah putus asa. Kita doa dulu, doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi